지금 뭐? 내려와! 내려와? 이게 완전 정신줄 났구만. 완전히 눈가에 배는 게 없지? 어? Dan hey, kembali lagi di Cinema Mania. Coba bayangin, hari yang seharusnya menjadi peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, justru menjadi hari paling sial dalam hidupmu. Seperti yang dialami seorang wanita dalam film thriller Korea yang akan kita bahas kali ini, yang berjudul. Jadi kisah ini menceritakan seorang wanita yang bernama Son Young. Sehari-hari dia bekerja sebagai seorang penjaga kasir di sebuah minimarket. Walau harus sering bekerja sampai larut malam, dengan penghasilan yang memang tak seberapa, tapi Son Young tetap melakukannya karena dia tak punya pilihan lain. Di pagi itu dia langsung berangkat karena mendapatkan panggilan interview kerja dari sebuah perusahaan yang beberapa waktu lalu sempat membuka lowongan. Bersama kandidat lain, Son Young lalu menjalani interview itu. Dia tampak sangat bersemangat saat menjalani interview di hadapan para penguji. Dia menjawab semua pertanyaan dengan sangat percaya diri. Tak peduli apakah jawabannya benar atau salah, dia tetap menjawabnya. Walau para penguji terlihat meremehkannya. Son Young yang hanya lulusan SMA saja menganggap bahwa ini merupakan kesempatan besar baginya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. 오대산 1564. 네, 최선을 다하겠습니다. 윤성기 씨는 미국에서 공부하셨네요? 네. 그래서 한 세미나를 들었었는데요. 그때 들었던 Setelah itu dia lalu diarahkan ke ruangan sebelah untuk menjalani pemeriksaan medis. Dan dokter lalu mulai menanyakan tentang riwayat kesehatannya. Akhirnya semua proses yang melelahkan itu selesai juga. Son Young terlihat sangat letih saat berjalan menuju rumah. Tapi hari yang melelahkan ini belum berakhir, karena di depan rumahnya sudah menunggu seorang pria. 야, 오빠 좋은 데 알아봐 줄 수도 있잖아. Mereka lalu masuk ke dalam, dan di sana terlihat bahwa ibu Son Young sedang sakit. Tapi pria itu tampak tak peduli, dan terus menggeledah ruangan untuk mencari benda berharga. Dia adalah pemilik rumah ini, dan Son Young ternyata belum membayar uang sewa yang telah jatuh tempo. Pria itu tetap bersikeras menagih, walau Son Young belum memiliki uangnya. 신체 포기 같은 거 함부로 하고 그러는 거 아니다. 안녕아, 쉽게 팔 수 있는 것도 있잖아. 여보다 라면이나 끓여와. Untuk meredakan suasana yang tegang, Son Young berinisiatif pergi ke dapur untuk membuatkan makanan, agar pria itu bisa tenang. Tapi tanpa Son Young sadari, saat dia sedang sibuk di dapur, pria itu justru mengambil kesempatan untuk berbuat hal bejat pada ibunya yang lumpuh dan tak berdaya. Dan kemudian, 지금 뭐? 내려와! tapi pria itu justru tak terima dan terlihat sangat marah. Dia mengancam tak segan akan mengusir mereka berdua dari rumah ini jika Son Young terus melawan dan tak mau melayaninya. Dan kemudian, 어? 야, 씨발려라! 갈래려라! kisah lalu bergeser ke seorang polisi korup yang bernama Kim. Saat ini dia sedang menangkap seorang pria yang telah menipu dan menggelapkan uang hasil korupsinya. Pria itu tetap tak mau buka suara tentang di mana uang yang telah dia sembunyikan. Jadi Kim tak punya pilihan lain selain menggunakan pistol untuk mengancamnya. Pria itu tampak sangat ketakutan dengan ancaman Kim, dan dia akhirnya mengatakan di mana lokasi uang yang dia sembunyikan. Sementara itu di lain sisi, ada sepasang kekasih yang sedang menuju ke suatu tempat. Pria itu adalah seorang artis muda yang karirnya sedang naik. Dia bernama Ajin. Sedangkan wanita di sebelahnya merupakan manajer sekaligus pacarnya, yaitu Juna. Tak lama mereka lalu berhenti sebentar di pinggir jalan untuk sekedar menuntaskan gairah yang sudah tak tertahankan lagi. Kisah lalu kembali ke Son Young. Hari ini dia kembali menjalani tes terakhir yang diberikan oleh perusahaan kemarin. Bersama dengan kandidat lain, mereka harus mendaki sebuah gunung terlebih dahulu sebelum bisa diterima menjadi karyawan. Setelah pengarahan selesai diberikan oleh pengawas, Son Young lalu mulai berjalan. Tak lama mereka lalu sampai di pos pertama. Di sana mereka lalu berhenti untuk beristirahat sebentar, sambil kembali melakukan pengarahan. Son Young yang kelihatan begitu bersemangat, lalu memutuskan untuk meninggalkan rombongannya yang tampak masih kelelahan. Dia ingin menjadi yang pertama sampai di puncak.
agar peluangnya untuk diterima di perusahaan semakin besar. Sementara itu, Ajin dan Yuna yang baru saja selesai bercinta tampak masih bersantai sejenak di mobil. Tak lama, Yuna lalu keluar untuk mengangkat telepon. Dokter memberikan kabar bahwa dia positif hamil. Ajin yang melihat Yuna dari dalam mobil merasa gelisah, seolah dia tahu bahwa akan ada kabar buruk. Yuna lalu kembali ke mobil dengan perasaan kacau. Dia tampak marah pada Ajin karena kabar barusan. Keduanya pun tampak bersih tegang karena tak tahu harus berbuat apa. Perlahan suasana yang tadinya romantis justru berubah menjadi keheningan. Di lain sisi, Kim ternyata juga sedang mendaki gunung. Dia tampak begitu kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Tujuannya cuma satu, yaitu mencari orang yang sedang bersembunyi di puncak gunung karena telah menggelapkan uang hasil korupsinya. Sementara itu, teman-teman Sonyeong tampak kelelahan. Mereka seperti tak sanggup lagi untuk melanjutkan pendakiannya. Sedangkan Sonyeong sendiri justru mengalami kram pada kakinya. Dia lalu bertemu dengan Kim yang kebetulan sedang lewat. Sonyeong sempat bertanya pada Kim, apakah puncaknya masih jauh? Tapi Kim juga tak tahu karena baru pertama kali mendaki. Dia lalu menyarankan Sonyeong untuk turun ke bawah dan mencari bantuan. Dia lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Untung saja tak lama Lee datang dan segera membantu memijat kaki Sonyeong yang mengalami kram. Kisah lalu kembali bergeser ke Ajin dan Yuna. Suasana masih tak karuan dan keduanya masih saling bertengkar. Rupanya pemicu dari pertengkaran ini adalah karena Ajin tak mau menikahi Yuna yang sedang mengandung anaknya. Ajin justru menyuruh Yuna untuk menggugurkan kandungannya saja agar tak menghalangi karirnya yang sedang naik ini. Tapi Yuna menolak dan menginginkan mereka untuk segera menikah. Keduanya saling tak mau mengalah dengan ego yang sama tingginya. Yuna terus menyudutkan Ajin hingga membuatnya merasa semakin tertekan. Akhirnya dia tak bisa menahan emosinya lagi dan kemudian 하지 말라 그랬지. 당장 내려. 문 닫어. 씨발 문 닫으라고. 야! 씨! 나 죽여버릴 거야. 씨발놈아. 제발 그만하라 씨발년아! 제발 그만 좀 하라고. 죽어 그만하라고 씨발년아! 죽어 제발 죽어. Ajin tak mampu lagi mengendalikan amarah yang membutakannya. Tanpa sadar dia sudah menghilangkan nyawa Yuna. Dia pun hanya bisa menangis sambil menyesal dan kebingungan karena apa yang telah dia perbuat. Ajin yang tak tahu harus berbuat apa, lalu menelpon temannya untuk meminta saran. Dia lalu disuruh untuk segera menghilangkan jejak selagi tak ada orang yang melihat. Sementara itu, Sonyeong dan Lee kembali melanjutkan pendakiannya. Namun tak lama mereka lalu bertemu dengan Ajin yang sedang menggendong Yuna dengan tingkah yang mencurigakan. Di momen ini mereka tak merasa curiga karena Ajin berhasil meyakinkan mereka dengan mengatakan kalau Yuna sedang pingsan saja. Lee lalu membantu Ajin untuk membawa Yuna ke mobil. Namun tanpa disangka saat Lee lengah, 잘못된 거 아니에요? 저기요! 저기! Sonyeong sangat ketakutan dengan apa yang baru dilihatnya. Dia segera berlari ke dalam hutan sambil berteriak meminta tolong. Dari kejauhan, Kim tampak bingung saat melihat Sonyeong yang sedang berlari. Tapi Kim hanya menghiraukan karena menganggap mereka sedang bermain-main saja. Ajin segera mengejar Sonyeong. Dia berniat untuk membunuhnya juga agar tak ada saksi yang tersisa. Namun sayangnya, 너무 어렵게 불려오지 말라고 그러니까. Sonyeong segera kabur dari kejaran Ajin. Dia lalu mencari tempat sembunyi sambil berharap agar pria itu tak menemukannya. Namun kemudian, 얘기 안 할게요, 아무한테도. 올라와서 얘기 좀 하자니까. 자. 야, 씨발. 야, 내가
Sementara itu peserta lain tampak sangat kelelahan dan tak sanggup lagi melanjutkan pendakian. Mereka lalu memutuskan untuk turun saja. Si senior lalu bertanya mengenai keberadaan Sun Young dan Lee, namun mereka tak mengetahuinya. Akhirnya Kim berhasil sampai ke tujuan. Di sana dia bertemu dengan orang yang selama ini dia cari. Tanpa basa-basi, Kim langsung menyuruh pria itu untuk mengembalikan uangnya. Namun dia justru berlagak bodoh dan berpura-pura tak mengetahuinya. Dan kemudian 이거 오래간만에 보니까 아주 감을 잃었지 감을. sementara itu hari sudah mulai gelap. Sun Young yang mulai kelelahan nampak lengah. Saat di depannya tiba-tiba Ajin muncul dan menyerangnya. Dia pun terjatuh dan sudah tak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Sun Young hanya bisa memohon saja saat Ajin ingin menghabisinya. Dan kemudian 제가 아까 본 거. 자꾸 도망만 가냐고 씨발! Sun Young pun tersenyum balik. Dia lalu meninggalkan Ajin yang tampak kesakitan sendirian di tengah hutan yang gelap dan sunyi ini. Di dalam gubuk tua, Kim masih berkutat dengan pria itu. Sepertinya dia tetap kokoh tak mau memberitahu di mana uang yang dia sembunyikan. Kesabaran Kim pun akhirnya habis dan dia lalu menghajar pria itu. 인간적으로 부탁을 할때 주십시오. 찾을 수 있습니다. 새끼야, 차를 내보라고. Kim lalu mencari sendiri di mana uang yang disembunyikan oleh pria itu di tempat ini. Namun tak lama dia lalu mendengar seseorang yang meminta tolong. 안 계세요? Rupanya itu adalah gadis yang dia temui tadi. Dia lalu mengizinkan Sun Young yang tampak kelelahan untuk masuk ke dalam sambil beristirahat. Di momen ini mereka lalu saling berkenalan. Setelah tadi sempat bertemu saat pendakian, Sun Young lalu menceritakan tentang apa yang sedang terjadi padanya. Sementara itu di dalam kesunyian malam, dengan kesakitan Ajin bersusah payah untuk melepaskan jebakan yang menjerat kakinya. Sun Young lalu menyuruh Kim untuk segera menelpon polisi dan meminta bantuan. Namun Kim justru hanya berpura-pura untuk menelpon saja. Dia lalu mengatakan kalau bantuan akan segera datang agar membuat Sun Young merasa tenang. Sebenarnya Kim tak mau semakin terganggu dengan kedatangan orang lain karena dia masih belum menemukan uang yang selama ini dia cari. Kim lalu dikejutkan dengan teriakan Sun Young saat dia melangkah keluar. 이봐, 이 사람 누구야? 이봐. Dia lalu melihat seorang pria yang ternyata itu adalah Ajin. Nampak begitu lemas tak berdaya. Kim lalu menyuruh Sun Young untuk membantunya menolong dan merawat lukanya. Dia juga meyakinkan Sun Young untuk tak perlu takut dengan Ajin, sambil menunjukkan identitasnya sebagai seorang polisi agar Sun Young percaya. Tak berselang lama, Ajin akhirnya sadar. Dia lalu memanggil Kim dan mencoba untuk memanipulasinya. Dia mencoba memutarbalikkan semua yang telah dikatakan oleh Sun Young dan justru menuduhnya sebagai seorang pembunuh. Tapi Sun Young tak tinggal diam. Dia menyangkal semua tuduhannya dan kembali meyakinkan Kim sambil mengatakan kalau Ajin adalah seorang pembunuh yang manipulatif. Kim kemudian menyuruh mereka berdua untuk berhenti bertengkar karena dialah yang akan mengambil keputusan. Dia yang sudah muak lalu pergi untuk merokok meninggalkan mereka berdua di sana. Tanpa disangka ternyata Lee belum mati. Sepertinya dia tadi hanya pingsan saja saat Ajin menyerangnya. Dia lalu segera menelpon polisi untuk meminta bantuan dan menceritakan apa yang telah terjadi. Kim ternyata mengenali Ajin lewat brosur yang dia temukan. Hal ini membuat hubungan mereka berdua justru terlihat semakin akrab, yang membuat Sun Young merasa semakin tak nyaman. Tak berselang lama, beberapa polisi hutan yang sedang berpatroli menemukan mobil milik Ajin yang terlihat sangat mencurigakan. Mereka juga menemukan mayat di dalamnya dan segera melakukan investigasi untuk mencari dalang di balik semua ini. Sementara itu, Kim dan Ajin tampak sedang bersekongkol. Mereka membicarakan kesepakatan yang saling menguntungkan untuk diri mereka sendiri. Ajin lalu menawarkan uang yang sangat banyak jika Kim mau membiarkannya untuk membunuh Sun Young. Sun Young yang curiga lalu mengikuti mereka dan berusaha untuk menguping apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Tapi tanpa sengaja, Sun Young justru menemukan orang asing yang tampak sudah lemas dan tak berdaya.
Dengan berbisik, pria itu tiba-tiba memberitahu tempat di mana uang yang selama ini dicari oleh Kim. Namun sayangnya Kim menyadarinya. Dia lalu segera mendatangi Son Yong dan menyuruhnya untuk mengatakan apa yang dibisikkan oleh pria itu. Tapi Son Yong justru berbohong dan mengatakan kalau dia hanya meminta tolong saja. 씨발. 살려달라고 그랬어요. Tentu saja Kim tak percaya dengan omongan Son Yong barusan. Dia lalu membiarkan Ajin untuk membunuh Son Yong. Namun tepat sebelum Ajin melancarkan serangan, 여기저기 사방팔방 쑤시네. 뭐였지? 다 내가 끝냈. tiba-tiba Kim menghentikannya. Dia lalu memberikan kesempatan terakhir pada Son Yong untuk mengatakan di mana uang yang selama ini dia cari. Namun karena Son Yong masih tak menjawab, 안 돼요! 사람 대가리 아니야 이거? 어? rupanya isi dari tas itu adalah kepala manusia, milik pria yang menagih hutang pada Son Yong kemarin. 야 씨발년아! 할래려나! Karena tak ada pilihan lain dan rahasia gelapnya sudah ketahuan, Son Yong lalu setuju untuk memberitahu di mana letak uang yang selama ini dia cari. Asalkan Kim mau mengembalikan tasnya kembali dan membiarkannya untuk pergi dari sini. Ajin merasa kesal melihat Kim telah berpaling darinya dan malah membuat kesepakatan dengan Son Yong. Tapi mereka berdua seakan tak peduli, lalu pergi meninggalkannya sendirian. Son Yong kemudian menunjukkan lokasinya. Dan benar saja, di sana ada uang yang dicari oleh Kim selama ini, dan jumlahnya begitu banyak. 저 가도 되죠? Saat Son Yong akan pergi, ternyata Kim berbohong, dan tak begitu saja membiarkannya. Dia lalu menodongkan pistol, sambil mengancam akan membunuh jika dia berani pergi. Namun kemudian, 경찰이야. 알아. 와, 이 비용신 새끼 이거. 살려주세요. 아니 어떻게 그렇게 금방 변할 수가 있냐? 아 이거 미친 새끼 이거 아주 웃긴 새끼야. 이거. sayangnya Kim berhasil melawan balik dan justru membuat Ajin tak berkutik. Dia lalu mempermainkan mereka berdua untuk saling membunuh, sambil berjanji akan membiarkan pergi siapapun yang selamat di antara mereka berdua. Fight! Kim lalu meninggalkan mereka berdua untuk menghitung sambil memindahkan uangnya ke dalam tas. Tanpa pikir panjang, Ajin lalu menyerang Son Yong. Namun sebelum Ajin sempat menghabisi Son Yong, dari belakang tiba-tiba Kim datang dan menghabisinya. Sekarang hanya tinggal Son Yong saja yang harus Kim singkirkan. Dari awal dia memang tak pernah benar-benar akan membiarkan mereka berdua untuk pergi. Son Yong yang sudah terpojok tak bisa pergi kemana-mana lagi, dan dia hanya bisa pasrah saja. 병신같이 말은 많아서 안 쏴? 네가 믿는 구석이. Tanpa disangka tiba-tiba Lee datang untuk menolong. Walau hanya menggunakan sebuah celurit, dia tak gentar melawan Kim yang membawa pistol. Dan kemudian, 취직하려고 산에 기어 올라온 것 뿐인데 왜들 우리를 안 도와주는 거야? 총이다. 쏘면 뒤진다. 어디가 새끼야? 어? 둘, 씨발! 셋. 잘못했어요. Kim akhirnya berhasil menghabisi Lee. Dan dia lalu segera mendatangi Son Yong yang sedang bersembunyi. Kim lalu menarik Son Yong yang tanpa dia ketahui ternyata membawa sebuah pisau tajam. Mereka berdua pun terjatuh dan tanpa Kim sadari, pisau itu telah menusuknya dan secara perlahan mulai membunuhnya. Son Yong merasa lega. Dia lalu pergi dari tempat itu untuk mencari tempat yang lebih aman. Dia terus berjalan sampai ke puncak dan di sana dia lalu membuang kepala penagih hutang yang ada di dalam tasnya.
Akhirnya tragedi di antara ketiga orang yang sama-sama punya rahasia kelam ini berakhir. Dan saat para polisi tiba di lokasi, semuanya sudah selesai tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan itulah akhir dari kisah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.